Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resiliani. Di sini saya akan mereview tentang konsep dan indikator mortalitas. Mortalitas atau angka kematian ini merupakan salah satu indikator penting dalam menilaikan kondisi kesehatan atau populasi. Pengukuran angka kematian memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan masalah kesehatan utama dalam serta memberikan informasi dasar untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, pemahaman tentang konsep kematian, kelahiran hidup, lahir mati, dan aborsi sangat penting untuk membangun sistem pencatatan vital yang akurat. Selain itu, berbagai indikator mortalitas seperti angka kematian kasar, angka kematian bayi, angka kematian balita, hingga angka harapan hidup menjadi dasar untuk menganalisis dan merumuskan intervensi kesehatan yang lebih baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konsep mati, kelahiran hidup, lahir mati, dan aborsi. Yang pertama, konsep mati. Dalam konsep registrasi vital, kematian ini merupakan peristiwa di mana fungsi tubuh yang vital seperti pernapasan dan pendarahan berhenti secara permanen. Konsep kematian ini sangat penting untuk mendefinisikan kapan seorang dianggap meninggal secara sah untuk tujuan pencatatan vital. Ada dua pendekatan utama dalam menemukan kematian. Pertama, ada kematian klinis. Kondisi ini ditandai dengan berhentinya fungsi pernapasan dan jantung secara bersamaan. Kedua, kematian otak merupakan kematian yang ditentukan berdasarkan berhentinya seluruh aktivitas otak, yang merupakan definisi yang lebih modern dan sering digunakan dalam praktek medis. Selanjutnya, kelahiran hidup. Kelahiran hidup ini mengacu pada peristiwa kelahiran di mana bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan seperti pernapasan, detak jantung, atau gerakan tubuh. Seolah bayi yang lahir hidup dianggap sebagai kelahiran yang sah dan dapat dimasukkan dalam pencatatan vital yang menghitung angka kelahiran hidup dalam suatu populasi. Selanjutnya, lahir mati. Lahir mati ini kondisi di mana janin lahir tanpa tanda kehidupan. Nah, aborsi ini merupakan penghentian kehamilan yang bisa dilakukan secara medis atau spontan. Yang aborsi medis ini dilakukan melalui prosedur yang sah dan untuk mengakhiri kehamilan. Selanjutnya ada B, pola kematian dalam kesehatan masyarakat. Pola kematian ini menggambarkan distribusi atau pola kematian dalam suatu populasi selama periode waktu tertentu. Pola kematian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, gaya hidup, dan penyakit tertentu. Ikut gambaran penting bagi perencanaan kebijakan kesehatan dan sekaligus pengendalian penyakit. Pertama, ada pola kematian berdasarkan usia. Usia membagi angka kematian ke dalam kelompok usia tertentu. Misalnya kematian pada bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Serta faktor risiko yang mempengaruhinya ada kematian bayi. Kematian ini terjadi pada bayi yang berusia kurang dari. Selanjutnya, kematian anak ini terjadi pada anak berusia 1-4 tahun. Kematian dewasa berusia dari 14 hingga 64 tahun sering dipengaruhi oleh penyakit dan tidak menular seperti penyakit jantung, kanker, dan lain-lain. Yaitu terakhir, kematian lansia pada usia 65 tahun ke atas sering terkait dengan pneumonia dan penyakit degeneratif.
Selanjutnya faktor-faktor mempengaruhi mortalitas, yang itu ada faktor sosial ekonomi, faktor gaya hidup, akses ke layanan kesehatan, dan faktor lingkungan. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.